Alright teman-teman, podcast yang baru di YouTube. Meskipun CMO kami memberitahu Mas Eko kalau rekaman jangan ada backlight, jadi berkilat. Tapi saya belum sempat ngatur-ngatur, jadi langsung aja ya. Di podcast kali ini saya sedang habis mendapat pertanyaan atau dua hal dari dua netizen. Member yang unik adalah member pertama berhasil nembus remote work. Padahal sebenarnya yang daftar bukan dia, tapi suaminya. Oke, yang lolos malah istrinya. Biasanya kenapa Mbak? Kok masnya nggak udah daftar toh belum? Tapi kenapa? Karena nggak confident. Yang daftar, member yang daftar itu suaminya malah nggak confident, kemudian istrinya coba malah confident dan lolos. Satu ya, satu example. Yang kedua, member yang sedang bertanya-tanya, calon member insya Allah bertanya-tanya, Mas kira-kira saya bisa nggak nembus remote work? Soalnya kalau baca statusnya Mas Eko, kayaknya setinggi langit. Oke. Ini sama sekali nggak setinggi langit, tapi saya tahu sindrom yang kita hadapi. Saya selalu sering berulang-ulang sering memberikan masukan bahwasanya kita sebagai bangsa memang sering merasa nggak confident dengan diri kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri. Jadi misalnya dengar kata-kata kerja ke perusahaan luar negeri, bergaji dolar, atau lagi sampai kata-kata tanpa perlu ijazah, bisa nembus remote work, kemudian kompetisi dengan banyak developer atau desainer atau apapun content writer dari seluruh dunia, itu rasanya mungkin nggak ya gitu kan, rasanya kayaknya kok jauh banget. Apalagi misalnya kita seperti kemarin Mas Eral dan saya juga orang kampung, apalagi saya orang kampung misalnya kayak gitu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, di tahun 2000-an awal, jadi saya sudah dua dekade yang lalu, ada buku judulnya The World is Flat, Thomas Friedman. The World is Flat. The World is Flat ini konsepnya adalah dengan ada teknologi digital, tepatnya internet, itu nggak ada lagi batasan, nggak ada lagi kata-kata sesuatu di luar negeri, sesuatu yang ada batasan negara, aku di Indonesia, kamu di Eropa, nggak ada lagi hal seperti itu. Jadi nggak ada lagi hierarki. Kalau kita dulu ya, zaman internet itu belum ada, nggak kebayang loh ada komunikasi yang semudah sekarang ini. Saya ngebuat podcast ini, kalian di Singapura bisa dengar loh, di Jepang bisa dengar seketika. Jadi kalau ada ide yang saya sampaikan di sini, orang Jepang kebetulan dengar dan ide itu dia sukai, kemudian ide itu akan bisa membuat dia berubah, membuat aksi, itu berarti nggak ada lagi hambatan geografis yang kita hadapi. Jadi the world tuh benar-benar rata, nggak ada lagi barrier, nggak ada lagi penghalang, kecuali negaranya mensensor internet seperti Korea Utara ya, atau mungkin juga Iran, nah itu lain masalah. Nah tapi secara umum negara dunia itu sudah rata, dan dunia itu sudah nggak seperti dulu nenek moyang kita membayangkan, yaitu kalau kamu mau kerja ke luar negeri, kamu harus ijazahnya bagus, bahasa Inggris harus sempurna, kamu harus pindah ke sana. Enggak, itu dulu banget. Dulu kita kalau membayangkan dapat gaji dolar, kita harus jadi TKI pindah ke sana. Kita nggak seperti itu sekarang. Kita itu sekarang the world is flat, itu artinya kamu harus benar-benar confident dan harus benar-benar ngerasa biasa aja kalau menembus pekerjaan luar negeri. Kenapa? Ya karena memang biasa aja. Tinggalkan paradigma lama bahwasanya kita negara terbelakang, negara dunia ketiga misalnya ya, bahwasanya kita itu negara bangsa bekas dijajah sehingga kita layak untuk bekerja di bawah orang-orang lain. Enggak, kita benar-benar sejajar dan bahkan lebih tinggi dari banyak negara di dunia ini. Nah, karena itu saya memberikan masukan kepada Mas yang tadi bertanya, yaitu kata-kata status Mas kok sering setinggi langit. Kedengarannya seperti itu, ya misalnya saya mengatakan kerja ke luar negeri ya, itu kan secara konsep cuman saya buka internet, bukan berarti saya buat paspor dan segala macam ya, kerja ke luar negeri ya. Kemudian dengan pengaruh bahasa gimana Mas? Nggak penting, bahasa itu bahkan ya orang-orang Eropa nggak semuanya pintar bahasa Inggris loh ya. Saya sering banget dapat chat dan video dari temen yang orang Spanyol. Dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, dan akhirnya dia butuh penerjemah. Akhirnya ya udah dengan bahasa Spanyol, kemudian saya bahasa Inggris, dan kita berarti artinya saya sebagai developer Indonesia lokal
berarti sudah bisa compete ke sana. Kalian juga bisa. Kemudian kalau kalian bertanya, tapi kan Mas Eko udah lama. Iya, saya udah lama. Awalnya juga gitu. Awalnya juga babi bu. Awalnya kalau mau ngomong bahasa Inggris juga nggak confident dan lain sebagainya. Sering mikir lama, akhirnya menggunakan kata-kata yang salah. Itu nggak apa-apa. Nah, yang harus saya sampaikan adalah coba dulu aja. Coba dulu aja nembus remote work. Nothing tulus, ya kan? Nothing tulus. Bahkan kalau kita mikir secara finansial, saya pikir finansial, remote worker ID itu sangat terjangkau lah ya. Kami nggak akan meminta pendaftaran kalian sampai belasan juta atau sampai setengah dari 10 juta, yaitu 5 juta, 6 juta. Kita nggak akan sampai seperti itu. Kalian bisa benar-benar bergabung di angka 500.000. Kalian bisa mencicil bertahap. Nah, itu secara finansial. Jadi secara finansial kalian nggak akan rugi. Kenapa? Karena kalian langsung bergabung dengan komunitas. Dan komunitas ini growing terus dan langsung sering membagi-bagi job. Jadi kalau kalian cuma invest, pendidikan itu investasi ya. Kalau kalian investnya 1,5 juta, itu sekali job udah lewat. Sekali job 1 minggu udah lewat. Oke, apalagi kalau kalian membayar bertahap, jadi lebih ringan lagi. Nah, nothing tulus, sehingga kalau kamu nanti coba nembus remote work, nggak usah takut. Paling banter kamu diterima. Paling banter, paling rugi adalah kamu dapat jawaban dari dia dan bertanya tentang pekerjaanmu. Kemudian setelah kamu menjawab, dia nggak terima kamu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kamu dapat belajar, ya kan? Itu artinya kamu dapat belajar lagi dan itu menjadi bahanmu untuk kedepannya. Jadi nggak ada salahnya. Nah, teman-teman, kalau kalian masih berpikir, tapi pekerjaan luar negeri adalah bla bla bla. Nah, saya kasih aja, kalian boleh deh membaca buku The World is Flat. The World is Flat. Kalian boleh baca buku ini, The World is Flat, ya, kalau mau. Ini kita memberi buku ini benar-benar apa ya? Benar-benar inspiring dan membuat saya confident banget dengan bangsa Indonesia bahwasanya kita itu bisa compete ke mereka. Kenapa? Karena dunia sudah rata, nggak ada lagi hierarki. Kalau kamu sekarang misalnya mau dapat pekerjaan dari Apple, Google, Microsoft, udah nggak ada hierarki lagi, nggak ada harus dari bawah, dari intern dan lain sebagainya. Asal kamu bisa dinotis mereka, dilihat mereka, portofolio onlinemu di internet, udah kamu langsung ke atas, hilat. Dunia sudah rata banget, sudah seperti itu, sudah nggak ada lagi barrier. Oke, teman-teman, apa lagi ya yang ingin saya sampaikan ya? Saya akan selalu memegang kata-kata mentor saya di remote work, Mas Aditya Agustiana. Remote work itu totally worth fighting for. Susah? Ya. Worth? Sangat worth. Begitu kamu berhasil, bayangkan. Kalau kamu gagal, seenggak-enggaknya kamu bisa menambah skill. Dan nggak ada kata gagal. Yang ada ya benar-benar keberhasilan yang tertunda. Kalau kamu sukses, yaitu dapat menembus remote work, kamu bisa resign dari pekerjaan 9to5-mu, kamu bisa tinggal di kampungmu merawat orang tua, kamu bisa dekat dengan anak istrimu di masa depan kalau kamu belum menikah, kamu bisa mendapat finansial yang lebih bagus karena dolar itu $1 14.000. Kalau kamu selemah-lemahnya orang remote work itu gajinya belasan juta. Normalnya 30-20 juta. Tanpa perlu kamu membabi buta atau banting tulang terlalu berat untuk menembus pekerjaan di Jakarta. Kamu pindah ke Jakarta dari Pati misalnya, pindah ke Jakarta, tinggal di Bogor, terus akhirnya setelah 30 tahun baru kamu sadar, aku pengen pulang kampung. Atau kamu mikirnya udah nggak apa, yang penting aku ingin kebebasan dari 9 to 5. Ya udah, aku nunggu pensiun. Kalau pensiun usia 55 tahun, dengkulmu udah capek. udah nggak menikmati masa muda udah lewat, finansial udah lewat, kemudian kesehatan udah hilang. Oke. Right, remote work totally worth fighting for. Okay guys, keep you up in the next podcast.